cuman hanya mengaku keturunan Arab, keturunan Sayyid, ya, itu semua orang bisa. Tapi Anda ini bisa nggak membuktikan secara kajian pustaka dan tes DNA? Jadi kalau belum bisa membantah tesisnya Kiai Imad berdasarkan literatur kitab-kitab ahli nasab yang tersambung sanad periwayatannya sampai masa hidupnya Alwi bin Ubaidillah, kemudian Anda sudah melakukan tes DNA dan haplogrup Anda itu sesuai dengan haplogrup DNA-nya Nabi Muhammad SAW, maka Anda boleh mengatakan seperti itu. I am no Arabic. Bukan orang Arab. Saya orang Indonesia. Keturunan saya keturunan Arab. Saya terima kalau disebut keturunan. Tapi kalau disebut bangsa, no. Saya bukan bangsa Arab. Saya adalah orang Indonesia. Ibu saya lahir di Indonesia, bapak saya di Indonesia, kakek saya juga di Indonesia, buyutku yo lahir nang Indonesia, sampai tekan Suareng, udek-udek mbahku lahir nang Indonesia. Nasabnya Ba'alawi, yang mana kita fahami Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda sudah menyakiti Ba'alawi, ini urusannya besar. Anda menyakiti para wali, urusannya besar. Anda menyakiti Hababah Fatimah Zahra. Ketika Anda menyakiti Hababah Fatimah Zahra dengan cara menyakiti anak cucunya, berarti Anda menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyakiti Rasulnya, maka apa dampaknya? Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menyiapkan bagi dia adaban muhina, yaitu adab yang menghinakan. Jadi orang yang sudah menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan cara menyakiti Hababah Fatimah Zahra, menyakiti Hababah Fatimah Zahra dengan cara menyakiti anak putune, menyakiti anak cucunya, ini bahaya. Anda bisa mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan laknatnya Allah, mustahil orang itu akan bahagia di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Ini bahaya. Ini urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah tes DNA, apakah perlu untuk menentukan nasab? Tes DNA itu tidak bisa untuk menentukan nasab, untuk isbat itu tidak bisa. Kenapa? Kalau tes DNA itu alat untuk penentuan, pengokohan nasab, maka rancuh ini nasab. Kok bisa? Begini, anak hasil zina. Anak hasil zina, kalau menurut syariat, itu tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Tapi ketika tes DNA dilakukan untuk mengisbat nasab, maka anak zina tersebut akan berhubungan dengan ayah biologisnya, akan ada connect, akan nyambung. Ini yang rancu. Anak hasil zina bisa diakui. Kenapa? Karena tes DNA. Tapi kalau urusan syariat, syariat mengatakan tes DNA tidak bisa. Nggak bisa untuk penisbatan nasab. Karena itu para ulama mengatakan tidak bisa tes DNA untuk menentukan atau untuk mengikrar, mengisbat daripada nasab, lebih-lebih nasab Alawi. Terus sampelnya pakai siapa ini? Pakai sampelnya Nabi Muhammad, kan mustahil. Nah, untuk menisbatkan Pak Alawi kepada Nabi Muhammad SAW, ya diantaranya, ya kita lihat saat ini, mulai zaman dulu sampai sekarang masyarakat mengetahui kalau mereka adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Kalau cuman hanya mengaku keturunan Arab, keturunan Sayyid, ya, itu semua orang bisa. Tapi Anda ini bisa nggak membuktikan secara kajian pustaka dan tes DNA? Jadi kalau belum bisa membantah tesisnya Kiai Imad berdasarkan literatur kitab-kitab ahli nasab yang tersambung sanad periwayatannya sampai masa hidupnya Alwi bin Ubaidillah,
Kemudian Anda sudah melakukan tes DNA dan haplogrup Anda itu sesuai dengan haplogrup DNA-nya Nabi Muhammad SAW, maka Anda boleh mengatakan seperti itu. Jangan karena Anda itu ditokohkan kemana-mana berselendang surban dan menggunakan gamis jubah, ya, diulamakan oleh seorang, kemudian seenaknya saja Anda mengaku sebagai keturunan Sayyid dan keturunan Arab. Semua orang sudah cerdas, sudah pandai, ya. Berkat tesisnya Kiai Imad, semua rakyat Indonesia sudah terbuka, tercerahkan pikiran, akal dan logikanya. Di awal tadi, di mana ada seorang Habib yang menurut saya itu melakukan doktrin dan penggiringan opini. Kenapa saya katakan doktrin? Karena inti dari polemik nasab yang selama ini berjalan dan banyak dikomentari oleh para konten kreator, khususnya di media YouTube, itu adalah keabsahan daripada pengakuan klan Ba'alawi sebagai bagian dari keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdasarkan kajian pustaka dan tes DNA. Nah, kenapa saya katakan doktrin? Karena lagi-lagi Habib ini mengatakan bahwasanya apabila orang itu menyerang nasab orang lain, lebih-lebih nasab klan Ba'alawi, maka itu bisa menyakiti Hababah Fatimatus Zahra. Dan apabila menyakiti Hababah Fatimatus Zahra, maka sama halnya menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan apabila menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka sama saja itu akan mendatangkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah yang dibacakan tadi. Jadi seakan-akan, ya, kalau menggunakan kalimat menyerang itu tidak tepat. Karena kalau dikatakan menyerang, maka nasabnya klan Ba'alawi ini sudah terkonfirmasi, tervalidasi secara kajian pustaka dan tes DNA. Baru itu dikatakan menyerang. Tapi ini kan bukan menyerang nasabnya, tapi mempertanyakan keabsahan nasabnya. Karena secara kajian data pustaka dan juga tes DNA tidak terkonfirmasi, tidak tervalidasi ketersambungan nasab mereka kepada Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi melalui jalur Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Karena seluruh kitab-kitab An-Nasabah dari abad ke-4 sampai abad ke-9 tidak satu pun yang mencatat bahwasanya Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Yang tercatat hanya 3 anaknya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dan juga tidak satupun kitab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 dari para ahli nasab yang mencatat bahwasanya Ahmad bin Isa itu berhijrah dari Basrah ke Hadramut Yaman. Maka ini yang dipertanyakan, dari mana klan Ba'alawi ini mendapatkan informasi bahwasanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang menjadi pongkol nasab mereka untuk bersambung kepada Kanjeng Nabi silsilah nasabnya itu berhijrah dari Basrah ke Yaman. Dari mana sumbernya? Kemudian klaim mereka bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak, salah satu di antaranya bernama Ubaidillah, itu juga sumbernya dari mana? Nah, ini bukan menyerang nasab. Ini bukan mentoan nasab, tapi mengkritisi nasab yang tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi secara kajian pustaka para ahli nasab di seluruh dunia. Kemudian berbicara tentang masalah tes DNA, ya, kembali lagi kita harus menyodorkan data dan bukti bahwasanya hasil Muktamar NU, Bahsul Masail NU tahun 2004 yang diadakan di Jawa Tengah itu menyatakan tes DNA itu memang tidak bisa dijadikan sarana untuk mengilhak nasab seorang. Akan tetapi hasil daripada tes DNA itu bisa menjadi sarana untuk membatalkan ilhak nasab seseorang. Maksudnya bagaimana?
Habib tadi mengatakan bahwasanya ya dengan tes DNA kita tidak bisa mengikrar atau mengisbat nasab seseorang. Betul. Karena untuk mengisbat nasab seseorang itu ya, kalau nasab yang dekat itu memang tidak bisa menggunakan tes DNA. Karena tes DNA itu hanya memprediksi hubungan biologis antara anak dengan bapak. Akan tetapi yang kita bahas saat ini adalah pengakuan daripada Habib Ali bin Abu Bakar, Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah, bahwasanya beliau ini nasabnya bersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini tidak terverifikasi oleh data kitab manapun. Maka yang sekarang mengikuti ikrar atau klaim daripada Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran, ketika kita minta buktinya tidak bisa menunjukkan bukti secara sanad periwayatan kitab-kitab ahli nasab, maka kita tuntut untuk tes DNA sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Habib Rizik. Ya, pada waktu itu di mana Habib Rizik mendapatkan hadiah rambut dari Kanjeng Nabi, kemudian dia mengatakan dengan adanya rambut, alhamdulillah dengan adanya rambut Kanjeng Nabi ini, maka kita bisa periksa gennya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk kita cocokkan dengan pongkol-pongkol Quraisy yang ada di seluruh dunia, sehingga kita bisa tahu nih, apakah orang ini gennya bersambung dengan Nabi atau tidak, kan begitu. Nah, jadi saya rasa ya ini harus diluruskan. Makanya saya katakan ini penggiringan opini. Yang awal tadi doktrin, yang ini penggiringan opini. Karena apa? Karena kalau memang mereka tidak membuktikan nasabnya, tidak bisa membuktikan nasabnya dengan kajian pustaka, maka harus melakukan tes DNA. Itu jalan satu-satunya sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Habib Rizik Syihab.